Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hilmi Husada. Kali ini saya akan membagikan video mendengarkan kualitas head unit JSD520 Bluetooth tip audio mobil merek Cina. Ini harganya cukup murah, tapi kualitasnya sangat bagus. Oke, sebelum saya melanjutkan pada pemasangan dan mendengarkan hasil dari head unit JSD520, kita lihat yang satu ini. Supaya channel ini berkembang, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, dan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa klik link di bawah ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, sebelum kita memasang tip audio mobil, alangkah baiknya kita mempertimbangkan beberapa pertimbangan jika kita tidak paham terutama tentang jalur kabel. Sebaiknya kita menyuruh atau mengerjakan kepada orang yang ahlinya. Pada dasarnya tip audio mobil itu sekarang sudah lumrah. Hampir semua mobil itu menggunakan tip mobil, baik itu yang jenisnya double din atau single din, karena sangat jenuh sekali ketika saya berpergian sendirian, apalagi pas kondisi jalanan macet, ketika tidak ada hiburan itu sangat jenuh gitu kan. Ya setidaknya minimalnya kita ada tip audio yang bisa mendengarkan musik, meskipun di situ tidak menonton film atau video yang tersedia pada head unit double din gitu kan. Kali ini saya akan mencoba memasang head unit single din yang dapat dari Shopee. Ini harganya murah teman-teman, tapi kualitasnya lumayan. Tapi saya juga belum membuktikan, makanya kali ini kita buktikan apakah ini bagus secara kualitasnya gitu kan. Untuk langkah pertama, sebelum kita memasang tip mobil sendiri gitu, kita harus mempersiapkan alat yang membuka dashboard gitu kan, karena memang dashboard itu berbahan plastik, ada yang pakai wood gitu kan, ada yang langsung juga gitu kan. Kemudian kita siapkan obeng plus yang dibutuhkan, salah satunya, atau obeng minus juga untuk mempermudah dalam memasang atau melepaskan baut skrup yang ada yang berbentuk seperti kembang pada 4 sisi tip mobil gitu kan. Kalau obeng minus biasanya digunakan untuk mencongkel atau mengencangkan baut tersebut. Kemudian alat penyambung kabel yang berupa crimping tool, cutter, kabel tang, isolasi listrik atau shrink tube, soket dan lain-lain. Yang ketiga, multimeter juga, karena fungsinya untuk mengecek jalur-jalur kelistrikan sebelum kita membuka atau mengganti head unit.
apalagi dibuka sendiri, ada baiknya kalian paham mengenai sistem perkabelan utama dari mobil untuk keperluan head unit tersebut. Kemudian memperhatikan jalur listrik utama pada motor, karena jalur listrik itu terbagi 3 jalur kelistrikan yang utama yang perlu teman-teman ketahui. Salah satunya yang pertama, jalur listrik 12 volt langsung dari aki. Jalur ini biasanya memiliki warna kabel warna kuning dan digunakan untuk menyimpan memori settingan seperti jam, channel radio, dan lain-lain. Kemudian jalur listrik 12 volt ACC dari kunci kontak. Jalur ini biasanya memiliki warna kabel berwarna merah. Jalur ini digunakan untuk menyalakan head unit pada saat kunci kontak pada posisi ACC. Kemudian yang ketiga, jalur ground atau negatif. Jalur ground biasanya memiliki warna kabel berwarna hitam atau menggunakan bodi mobil sebagai kontaknya. Salah satu yang perlu diperhatikan jika teman-teman memasang head unit dalam keadaan kosong, artinya belum ada head unit atau speaker bawaan, maka lebih baik teman-teman serahkan kepada ahlinya. Karena saat memasang head unit dari keadaan kosong, kita juga harus paham karena harus memasang speaker dan menarik kabel dari dashboard ke belakang. Jika kita tidak tahu jalurnya, maka akan mengakibatkan konsleting yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Sedangkan jika teman-teman sudah paham atau mobilnya sudah ada head unit kemudian diganti, maka sudah paham, tinggal melakukan langkah-langkah ya, melepas head unit dari dashboard, kemudian periksa skema kelistrikan head unit lama juga, karena memang antara head unit lama dengan yang baru tergantung merek itu adalah sedikit perbedaan dalam jalurnya. Kemudian kita periksa skema kelistrikan head unit baru juga. Kemudian tes nyalakan head unit. Setelah kita periksa, kita masukkan soket, masuk di kelistrikan. Setelah nyala, kita cek, gitu kan, cek nyalakan. Setelah berhasil, kalau saya ini posisinya masang sendiri karena posisi head unitnya tadinya sudah ada, kemudian saya ganti karena tujuannya untuk mencoba kualitas tip audio mobil yang harganya murah tapi kualitasnya bagus. Karena di sini tip mobil ini memiliki kelebihan yaitu wireless Bluetooth. Ini bisa teman-teman sekalian bisa menggunakan smartphone melalui Bluetooth dan mempairing dengan head unit yang sudah ada di mobil. Kemudian bisa juga ini menggunakan kabel AUX, artinya Bluetooth bisa, kabel AUX juga bisa, dan dilengkapi dengan fitur menggunakan USB. Jadi USB bisa langsung kita pasang selain ada radionya. Itulah fitur-fitur yang dimiliki dalam tip mobil ini. Oke, kita dengarkan ya. Ini adalah hasilnya, sahabat-sahabat. Ini hasil dari tip yang memang tadi harganya murah, 200.000, tapi mempunyai kualitas yang memang tidak diragukan. Tadi saya baru masang ini. Kalau anda kawan-kawan kalian bisa di link di bawah ini. Oke teman-teman, ini kan bagus suaranya, artinya saya merekomendasikan. Meskipun harga tip audio mobil ini murah, tapi kualitasnya lumayan dan memang bisa menghibur. Jika misalnya teman-teman mencari, bisa saya rekomendasikan melalui Shopee atau
saya membantu dengan membagikan link di bawah ini. Di bawah video ini bisa diklik linknya. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.